Aku hidup sebagai anak sebatang kara di Jordan. Ya, beginilah jadi orang TKW, hidup selalu sendiri. Hidup hampa, tiada orang tua, tiada belayan kasih sayang dari orang tua. Jangankan belayan kasih sayang dari orang tua, hidup sendiri di perantauan kayak gini. Hidup selalu sendiri. Kalau hati kita taat untuk menghadapi peristiwa cahaya ini, semoga Allah yang akan melihatkan kita semua ini. Bagi para anak-anak TKW harus hati-hatilah. Di perantauan banyak negatif dan positif. Pikiran itu harus selalu positif, jangan dinegatifkan. Sekarang banyak peristiwa lah yang bertingkah, semua orang terjerumus di dalam kisah anak TKW. Beginilah jadinya anak TKW. Aku banyak melihat sisi-sisi video anak TKW di YouTube. Semua dari peristiwa seolah-olah dan seakan-akan seharusnya bisa jaga diri sendiri. Jangan sampai ada ternoda di Jordan. Karena di Jordan beginilah nasibnya jadi anak TKW Jordan. Di Jordan seharusnya jadi TKW. Seandainya kalau majikan itu benar, aku gak bakalan semua orang anak-anak TKW jadi tersiksa ada di kosan kayak gini. Selama kita bekerja di Jordan, udah nyampe 2 tahun aku menanti dan menunggu, dan sebagai kalian juga. Kenapa hasil kita peristiwanya gagal, disia-siakan? Dan kenapa tidak bisa untuk ditempatkan selama 2 tahun kita kontrak? Seandainya kalau majikan itu benar, tidak bisa menyiksa anak-anak orang lain, bukan anak kandungnya dia sendiri. Kenapa disiksa? Begitu dengan ketegaannya. Dan begitulah tidak punya hati nurani orang Jordan. Seharusnya anak-anak TKW harus jaga diri sendiri. Dan bagi orang Indonesia, anak Indonesia yang selalu direncanakan untuk sebagai peristiwa yang disebagaikan nomor 1 di semua masyarakat manapun masyarakat luaran. Tapi sekarang apa buktinya? Nggak ada apa-apa. Izin doa restu dari orang tua. Dan sebagai orang yang telah meninggal, kita datangi ke kuburannya dan kemakamannya. Kita mendoakan untuk kita jaga diri dan selamat. Tapi kenapa peristiwa ini selalu yang datang? Aku tidak bisa untuk disia-siakan harapan aku dari Indonesia dan ke Jordan. Harapan aku itu bukan hampa, tapi masih ada di depan. Kalau kita bisa mendekati hati nurani kita untuk sebagai jadi TKW. Ya, kayak ginilah peristiwanya seorang hidup anak perantauan di Jordan. Di Jordan tidak enak, jauh dari keluarga dan sangat jauh dari dekat hati keluarga, apalagi yang orang yang aku sayangi dan aku cintai. Mama papa aku yang ada di Indonesia yang selalu memperjuangkan untuk anaknya. Tapi kenapa hasilnya anaknya nggak ada hasilnya? Hati orang tua pun sangat kecewa, marah besar jika kalau tahu kelakuan kalian semua yang ada di luaran. Peristiwanya, contoh seolah-olah pembantu yang nggak bersalah, nggak berdosa selalu disiksa. Itu karena ulah majikan, bukan ulah pembantu. Yang pertama, seharusnya itu majikannya dulu. Jangan pembantu dulu yang disalahin. Karena majikan itulah yang kagak benar. Seharusnya
Jangan anak pembantu yang disalahin. Seharusnya majikannya yang disalahin. Seharusnya majikan yang masuk penjara. Jangan seorang pembantu yang masuk penjara. Karena pembantu tidak ada bersalah. Pembantu seharusnya kalau majikannya baik, pembantu juga ikut baik. Kalau majikan nggak benar, apa yang boleh pembantu lihat? Apa yang pembantu boleh lihat dan tidak bisa akan seakan-akannya jika kalau kita masih bisa hati nurani kita masih bisa dijaga, dan kejagaan itulah yang kita harus dihati-hatikan di dunia ini. Apalagi bagi para wanita yang mengizinkan seperti aku ini. Seandainya aku izin dari keluarga aku izin minta kerja. Aku tidak bisa bekerja di Jordan. Kenapa tidak bisa bekerja? Karena aku minta maaf, karena aku selalu ada, seharusnya aku bahkan selalu ada di dekat orang tuaku, di dekat di samping keluargaku. Sampai sekarang posisi aku masih kayak gini. Tapi bahkan orang-orang pun yang tidak akan bisa seandainya melewati dua tahun lamanya begitu aku menanti dan menunggu untuk ketemu dengan keluargaku, tapi tidak akan pernah bisa. Seperti kita akan melihat matahari dan bulan dan bintang tidak akan setiap malam datang dan menemani. Selalu bulan bintang datang hanya di dalam bulan Ramadan 1 tahun sekali. Seandainya kayak kita ini di Jordan cuma 2 tahun sekali ketemu sama keluarga. Aku sudah lapangkan dada untuk berpisah dengan keluarga. Dulu aku masih ABG, masih kecil, masih polos, belum bisa apa-apa. Aku meningkatkan jadi TKW. Aku menangis melewati keluargaku sendiri. Karena apa? Karena aku sangat begitu sayang dengan keluargaku. Tapi sekarang aku seandainya tidak akan pernah bisa merasakan keindahan dan kehangatan pelukan dari keluargaku sendiri. Ini semua bencana gara-gara ulah tingkah laku Jordan yang tidak benar. Ini semua bencana majikan yang tidak akan benar. Bukannya seorang pembantu yang disalahkan dijerumuskan di penjara. Seharusnya majikan, karena orang Jordan itu pintar, pengen menang sendiri. Seharusnya orang luaran juga ikut lebih cerdik otak dibandingkan orang Jordan. Karena Jordan itu bukan wilayah kita, bukan wilayah Indonesia, maupun Sri Lanka, maupun Filipina, maupun Amerika, ataupun orang dari manapun datang mengunjungi Jordan. Aku sebagai anak TKW seharusnya memperjuangkan diri demi masyarakat kita sendiri. Jangan diinjak-injak dengan olah tingkah laku Jordan yang tidak benar. Aku sebagai TKW tidak akan bisa memperhitungkan dari orang Jordan. Orang Jordan tidak ada yang benar. Aku akan bahkan menginjak-injak Jordan. Masyarakat itu bukan masyarakat sendiri. Dia juga bukan orang tua kandungku sendiri, majikan. Itu siapa? Dia orang lain, aku orang lain. Apa hubungannya? Sama-sama orang lain. Mentang-mentang dia orang Jordan, orang negaranya sendiri, maunya seenaknya begitu. Enggak akan setanpa izin menginjak-injak semua pembantu yang sebagai dilecehkan seperti ini. Apakah kalian mau dilecehkan dengan orang Jordan? Dihina-hina, dibilang bodoh, dibilang apa? Kamu diam. Aku nggak bakalan diam. Aku
aku nggak bakalan diam di Jordan. Aku harus lawan caci maki lagi. Karena dia tuh siapa? Kalau dia orang tua aku baru diam. Karena dia tuh bukan orang tua aku. Dia siapa sih? Dia orang lain. Ngapain aku harus diam? Aku juga punya mata, aku juga punya mulut, aku juga punya pikiran, aku juga punya telinga, sama-sama seperti dia. Dia itu manusia, bukan Allah, tapi jangan semena-mena sama pembantu. Apa hubungannya?